Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Tua Ilahi serial cerita tasawuf. Sebelum kita lanjutkan ke ceritanya, bagi yang belum subscribe mohon subscribe dulu supaya channel ini lebih berkembang dan bermanfaat untuk orang banyak. Bismillahirrohmanirrohim. Pada suatu pagi, seorang tamu di kedai itu sejak tadi pagi memegang tasbih. Rambutnya gondrong, menjadi lengkap disebut sebagai pengembara ketika tongkat dan rangselnya ada di pundaknya. Tapi wajahnya tampak sangar, matanya memerah dan lehernya menekuk. "Mas, apa saya boleh berguru ke pondok ini ya?" celetuknya pada Pardi. "Berguru apa mas?" "Ya, supaya saya bisa zikir, dan tentu sampeyan tahu maksud saya." "Wah, saya ini orang bodoh mas. Jadi saya tak mengerti maksud mas. Begini, singkatnya, saya sedang mencari banyak guru, untuk memburu ilmu, agar saya mendapatkan karomah, kehebatan, dan sekaligus pahala." "Oh, ya, apakah keistimewaan dari zikir dan ilmu di sini?" cetus pemuda tadi. Wow. Begitu toh maksud Anda? Di sini tidak mengajarkan zikir dengan keistimewaan supaya bisa begini dan begitu. Kalau mengajarkan ilmu jelas ada. Tapi bukan ilmu yang Anda cari. Di sini hanya mengajarkan ilmu menata batin, menata jiwa, agar hubungan dengan Allah itu punya adab, punya etika dan sopan santun. Sambung Pardi. "Memang kalau kita berzikir pada Allah itu tidak ada sopan santunnya mas?" tanya orang itu. "Lah, kalau zikirnya demi pahala dan kehebatan itu sah-sah saja. Tapi Anda nggak dapat pahala besar. Bolehlah pahala kecil, apalagi kalau zikirnya agar dapat karomah. Malah di sini yang begitu malah dapat sampah." Pemuda itu terjengak, kaget setengah mati dengan jawaban aneh Pardi yang ceplas-ceplos itu. Seakan-akan membongkar seluruh pandangan hidupnya tentang ilmu dan zikir, seperti ada revolusi batin yang sungguh begitu keras dan meledak-ledak. "Sampeyan mau dapat ilmu membaca pikiran orang? Tahu apa yang telah dilakukan orang lain kemarin? Atau yang bakal terjadi?" Pemuda itu semakin kaget. Ia tertunduk merenung dalam konflik batin yang tak karuan. Ingin marah, tapi juga ia tak dapat menyangkal kebenaran omongan si Pardi itu. Pardi sendiri juga heran. Tapi siapa yang harus diherankan ketika kehidupan perjalanan manusia melalui proses yang memang harus demikian. Semula manusia ingin mencari rahasia-rahasia Allah, memburu kehebatan-kehebatan, bahkan dengan segala kedikdayaan dan kebanggaannya, terus mencari yang dahsyat-dahsyat. Lalu mereka kehilangan Allah, kehilangan tujuan hakiki hidupnya, sirna dalam bui-bui pencariannya. Dulkamdi tiba-tiba masuk bersama Kang Soleh. Dua sahabat itu bernyanyi-nyanyi kecil. Sambil berselimut sarung, mereka langsung memesan kopi. Sementara pemuda tadi masih terus bergumul dengan kontemplasinya. Kang Soleh menebarkan senyum khasnya. Tapi matanya tampak berkaca-kaca. Seperti menahan duka yang dalam. Tapi juga ada peradaan menepiskan duka itu. Lalu ia bicara seperti orang berpidato, sambil sesekali tangannya mengepal memukul-mukul pahanya sendiri. "Saya nggak habis pikir kenapa orang diajak pada kebaikan sulitnya bukan main. Orang diajak beribadah malasnya bukan main. Orang diajak zikir yang tergambar hanya proposalnya saja di depan Allah. Orang sudah banyak yang ingin memaksa Allah sesuai dengan seleranya. Orang diajak senyum malah marah. Diajak marah malah menghindar dari kenyataan. Diajak menuju kepada Allah malah ingin mencari selain Allah, mencari pahala, mencari kehebatan, mencari hal-hal aneh. Apakah mereka masih punya alasan lain untuk mendurhakai Allah?" Pemuda tadi tiba-tiba pucat pasi mendengar orasi Kang Soleh yang cukup emosional. Tapi Kang Soleh terus nerocos. "Tapi, ya memang Allah masih menakdirkan mereka itu sebatas itu, mau apa lagi? Astagfirullahalazim, jangan-jangan saya sendiri malah hancur-hancuran. Saya memburu ikan paus malah dapat ikan teri. Saya memburu Allah, malah terpesona rahasia-rahasia Allah. Wah, wah," kata Kang Soleh geleng kepala, sambil air matanya bercucuran. Kang, tenang Kang. Kita pakai teori, kejarlah daku kau kutangkap." ceplos Dulkamdi. "Betul," jerit Kang Soleh keras-keras. "Kita memburu Allah, mengejar Allah, biar ditangkap oleh Allah." Tapi Dul, Kang Soleh tak mampu meneruskan kata-katanya.
Nafasnya tersengal-sengal. Tapi apa Kang? Tapi, ditangkap Allah itu rasanya sakit Dul, sakit sekali. Pedih. Kamu tahu Dul, betapa hangusnya diri kita dalam genggaman Allah. Tapi, sesungguhnya di balik genggaman itu ada ruang tak terhingga ketika jiwa kita dilepas oleh genggamannya. Hati kita bisa melihat kebun mawar syurgawi, taman firdaus ruhani, dan tarian mahajelita Jamaliyah bidadari Dul. Kang Soleh sesenggukan seperti anak kecil. Dan pemuda itu yang sedari tadi pucat pasi, sudah tergolek tak mampu bergerak lagi, kecuali dadanya yang naik turun. Pingsan. Demikianlah cerita pagi itu di kedai kopi bersama pemuda asing. Semoga apa yang kita dengarkan bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuah ilahi.